Apakah di Sulteng ini tidak ada lagi orang yang tidak putus sekolah? Apakah di Sulteng ini semua orang sudah punya jaminan kesehatan? Alhamdulillah, sebagai tugas konstitusional saya, jadi terus menjemput aspirasi masyarakat, kemudian menyampaikan. Jadi tidak ada jalan lain, harus banyak turun lapangan karena banyak suara, banyak harapan, dan banyak tentu saran-saran masyarakat yang harus kita suarakan sesuai dengan fungsi konstitusional yang kita emban hari ini. Iya, tentu sebagaimana lazimnya ya partai politik, karena kita sekarang ini sudah memasuki tahapan pemilu. Kalau saya sering juga mengulang-ulang bahasa para politisi bahwa kita telah memasuki tahun politik sekarang ini. Nah, tentu upaya yang dihasilkan oleh semua partai politik termasuk Partai Demokrat, yang pertama tentu mempersiapkan, mulai memanaskan mesin partai. Jadi salah satu upaya itu adalah terus mensosialisasikan program-program platform partai, kemudian membenahi struktur partai, kemudian yang ketiga tidak kalah penting adalah melakukan rekrutmen, seleksi yang ketat terhadap para bakal calon legislatif yang akan kita terjunkan nanti dalam rangka mengikuti kontestasi 2024. Itu Sementara berlangsung, dan kita memang melakukan seleksi yang sangat ketat. Alhamdulillah juga tahun ini animo para politisi-politisi kita, politisi muda, dan juga para mantan-mantan birokrat, banyak sekali yang mendaftar di Partai Demokrat kali ini. Ini sebuah fenomena baru saya melihat ya selama 13 tahun. Kabar gembira ya? Kabar gembira, karena selama 13 tahun saya ada di Sulteng ini memimpin Partai Demokrat ini, saya melihat ada sebuah harapan baru bagi Partai Demokrat. Indikasinya itu adalah banyaknya orang-orang yang ingin mendaftar sebagai caleg di Partai Demokrat. Tidak terkecuali itu adalah apakah mereka dari kalangan muda, kemudian dari ada juga dari mantan birokrat ya, yang pensiunan, termasuk juga para mantan-mantan bupati yang telah menyelesaikan purna tugas, ada juga yang mendaftar ke Demokrat. Ini saya lihat ini sebuah kayak gelombang kecil lah yang sekarang datang di Partai Demokrat. Ya, pertama mungkin saya melihat bahwa Partai Demokrat kan kita tahu selama ini hampir 10 tahun adalah berada di luar pemerintahan. Nah, ini mungkin juga melihat bahwa ada kita melihat itu ada sebuah harapan masyarakat sebenarnya. Ada juga ketidakpuasan masyarakat mungkin terhadap pemerintahan yang ada, sehingga menganggap bahwa Demokrat ini adalah partai yang cukup berani hari ini memberikan saran, memberikan kritikan kepada pemerintah, atau yang kita sebut dengan partai oposisi, dan itu konsisten dijalankan oleh Partai Demokrat. Yang kedua juga saya lihat AHY efek ini luar biasa ya, AHY efek luar biasa, sehingga karena ketum kami adalah ketum yang sangat masih muda, tentu banyak juga harapan dari kaum muda Indonesia ini, terutama kita di Sulawesi Tengah, yang sekarang menggantungkan harapannya sesama pemuda ini, kira-kira begitu. Nah, Pak Anwar kan terus berkeliling nih, apa yang menarik di dalam proses penerimaan masyarakat kita? Ya, alhamdulillah saya mengitari Sulteng ini sudah 2 kali. 13 kabupaten kota itu, pertama dalam rangka pelantikan seluruh ketua DPAC se-Sulawesi Tengah. Jadi kurang lebih ada 157 DPAC. Alhamdulillah kita sudah lantik semuanya, dan langsung saya lantik oleh ketua DPD, dan itu luar biasa. Masyarakat itu kehadirannya di setiap kabupaten itu sampai ribuan orang yang datang hadir menyaksikan itu. Nah, ini saya lihat tidak sebuah harapan baru tentu bagi Demokrat. Nah, yang kedua, saya berkeliling kemarin ketika ulang tahun Partai Demokrat. Jadi 2 kali saya keliling secara
reguler dari kabupaten ke kabupaten, saya melihat ada harapan. Yang ketiga, memanfaatkan tugas konstitusional saya melakukan reses. Itu juga saya hampir di setiap reses itu saya turun, saya berjumpa dengan masyarakat, dan ada juga satu kegiatan kita yang saya lihat sangat viral, sangat disukai, yaitu adalah AH Cup. Ini kemarin sore saya buka lagi di Parigi Motong di Kota Raya. Nah itu luar biasa lagi, rata-rata setiap event itu sampai 50 kesebelasan yang ikut mendaftar dalam event itu, sehingga ada yang bahkan di Donggala itu 3 bulan dilakukan. Nah bisa Koni dia belum besar. Iya sebenarnya. Kembali ke soal reses tadi, kan biasanya kalau reses itu kan tentu masyarakat banyak lah atau ada menyampaikan harapan dan sebagainya. Mungkin apa yang belum penuhi oleh pemerintah berjalan sekarang. Kalau kita di Sulawesi Tengah ya, yang paling menonjol itu satu yang saya sering temui dengar masyarakat bicara itu satu soal infrastruktur. Infrastruktur kita masih sangat minim ya, itu yang dikeluhkan masyarakat di daerah-daerah yang terjauh. Bahkan janganlah terjauh, di Pasigala ini di kota itu banyak. Tadi pagi saya jalan ke Uentumu melihat masyarakat kita di sana yang rumahnya tidak layak huni. Mereka hanya tinggal di gubuk-gubuk yang sama sekali tidak layak. Tadi pagi saya dari sana, kurang lebih ada sekitar 100-an kakak sana. Saya dialog dengan mereka, ya harapan mereka seperti itu. Nah, kemudian juga saya lihat keluhan yang paling banyak itu yang dirasakan oleh masyarakat kita hari ini, khususnya kita di Sulawesi Tengah, selain tadi infrastruktur, kemudian kondisi pengairan kita, ya para petani kita, dan yang paling heboh itu kalau kita ketemu petani adalah masalah pupuk. Ya, irigasi banyak daerah, dari contoh tadi malam di daerah saya diskusi dengan masyarakat di Ogotion. Itu 6.000 hektar sawah yang ada di sana itu tidak ada pengairan yang permanen. Itu hanya mengandalkan pengairan sawah tak ada hujan. Itu mereka sampaikan tadi malam, memohon supaya, kebetulan saya Komisi 5, alhamdulillah insya Allah saya bilang saya akan laporkan ini ke Pak Menteri. Nah, kemudian juga yang banyak keluhan mereka soal pendidikan, kesehatan, terutama kesehatan sekarang BPJS banyak sudah yang tidak bisa membayar, banyak yang diputus dan sebagainya. Ada itu persoalan-persoalan seperti ini yang saya dengar banyak keluhan. Termasuk juga di beberapa daerah soal listrik. Nah, contoh misalnya di Morowali Utara, itu problem listrik luar biasa di sana. Padahal daerah industri yang sendiri di sana berlebihan, harusnya begitu, tapi justru listriknya di sana bermasalah. Dan saya merasakan, Pak. Ya. Kalau saya di Morowali saya rasakan. Nah, itu kan Bapak sering jadi. Coba, ini kan tahun politik dan sudah bukan rahasia lagi. Pak Anwar ini untuk namanya politik daerah kita ingin mendengar lagi penegasan Pak Anwar untuk pilkada. Selain pileknya juga ya pilkadanya. Yang pertama tentu menjadi fokus kita hari ini, termasuk saya pribadi, adalah pileg, karena pileg itu akan dilakukan 14 Februari 2024. Kemudian setelah itu nanti kita lihat hasil pileg, karena ini menentukan berapa banyak kursi yang kita dapat, bagaimana konstelasi politik. Nah, itu akan sangat ditentukan oleh hasil pileg. Nah, yang kedua, bicara soal kepemimpinan khususnya kita di Sulawesi Tengah. Kalau secara pribadi sih saya kan memang basic saya di situ. Jadi cita-cita itu pasti tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah surut itu. Dan itu yang menjadi harapan saya. Itulah saya coba terus ke bawah supaya bisa menyelami. Siapa tahu nanti suatu saat Allah memberikan saya amanah itu, maka saya sudah siap dengan segala jawaban-jawaban yang menjadi harapan masyarakat kita di Sulawesi Tengah ini. Ya, artinya
sambil bergerak terus juga terus mencari apa namanya aspirasi masyarakat, apa keinginan masyarakat. Ya, itulah bagusnya sekarang ini. Kalau menurut saya, alhamdulillah kemarin mungkin karena saya tidak bisa ikut, itu sebuah anugerah juga sih sebenarnya. Itu sebuah banyak hikmahnya. Hikmah pertama itu biar saya lebih paham, saya lebih tahu soal Sulteng. Nah sekarang ini alhamdulillah dengan semakin saya turun ke bawah, semakin banyak saya mengetahui persoalan-persoalan Sulawesi Tengah, sehingga insya Allah ke depan kita, Allahu alam, itu adalah takdir Allah. Saya lebih siap sekarang ini, lebih siap dengan segala persoalan yang sudah banyak saya tahu. Karena sebetulnya menjadi pemimpin itu yang paling penting adalah seberapa besar, seberapa banyak pengetahuan kita tentang yang akan kita pimpin. Jangan sampai kita menjadi pemimpin di satu tempat, kita tidak tahu daerah itu. Tidak mengenal masyarakat. Ya, tidak mengenal masyarakat. Nah, itu hikmahnya kemarin mungkin saya ambil sehingga tidak ikut. Sehingga saya lebih banyak waktu untuk lebih mengenal. Sehingga kalau misalnya nanti Allah memberikan kita takdir, kita tidak perlu lagi berpikir apa yang harus saya lakukan. Tapi begitu kita dilantik, tancap gas karena kita sudah tahu, oh di sini masalahnya ini, di sini masalahnya ini. Sudah menangkap masalah. Jadi sudah tahu masalah itu. Jadi itulah gunanya kita banyak turun ke bawah, banyak menyerap aspirasi, dan juga kader-kader kami dari Partai Demokrat banyak memberikan, terus menyerap aspirasi itu. Ya, dan kesiapan saya ada di situ. Kesiapan saya bahwa hari ini saya lebih banyak mengetahui Sulteng. Kalau itulah itu kesiapan secara mental ya, bahwa saya sangat siap, dan karena saya sudah banyak mengetahui tentang kondisi geografis, demografis daripada wilayah Sulawesi Tengah ini. Satu lagi Pak Ketua, kemarin saya dengar Pak Ketua habis ujian optatnya PTN ya. Bisa disampaikan ke publik kita apa yang Bapak menulis hasil dari tesnya? Ya, alhamdulillah kemarin 2 hari lalu saya menyelesaikan ujian tertutup program doktoral di Institut Pemerintahan Dalam Negeri dengan judul disertasi saya itu adalah kepemimpinan religius dan kearifan lokal yang berbasis kepemimpinan pemerintahan yang berbasis religius dan kearifan lokal. Inti dari penelitian saya ini bahwa suatu daerah itu hanya akan berkembang, itu sangat ditentukan oleh karakter kepemimpinan. Karakter kepemimpinan yang dimaksud adalah yang paling, menurut hasil penelitian saya mengatakan bahwa karakter kepemimpinan yang bisa mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi daerah itu adalah karakter kepemimpinan yang berbasis religius dan kearifan lokal. Kenapa harus religius? Yang pertama bahwa konsep religius ini sebenarnya bukan hanya kita lihat dalam hal seorang sholat, tapi sesungguhnya dalam konsep religius, dalam konteks yang lebih kecil misalnya, bagaimana dengan kegiatan katakanlah misalnya sholat berjamaah, itu tidak hanya mengajarkan kita bagaimana kita mendekat kepada Allah, tetapi dalam sisi sosial itu banyak sekali. Kedisiplinan orang dengan tepat waktu melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, ada musyawarah, ada silaturahmi yang terus-menerus dilakukan. Baik antara atasan dengan bawahan, maupun antara pemimpin dengan masyarakatnya. Itu satu. Jadi nilai kolaborasi itu. Jadi intinya bahwa nilai religius yang saya maksudkan itu adalah semangat kolaborasi. Kalau dalam bahasa agama berjamaah. Jadi pemerintahan yang dikelola dengan cara berjamaah, kolaborasi itulah yang bisa akan menghasilkan sebuah pemerintahan yang akan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Ya kan, pemerintah ya, mungkin jalan sendiri. Tidak mungkin jalan sendiri. Nah, kalau dengan konsep berjamaah atau kolaborasi itu, maka hubungan antara pemerintah dengan masyarakat itu semakin dekat, sehingga persoalan cepat diselesaikan, dan semuanya bisa bersama-sama menyelesaikan persoalan masyarakat, baik antara pemerintah maupun masyarakat. Nah, yang kedua saya lihat soal kearifan lokal. Betul. Tapi soal kepemimpinan, kalau Pak Anar sendiri melihat yang selama ini sudah berjalan, apakah sudah seperti Pak Anwar dapatkan dari hasil penelitian ini?
saya tidak bisa memberikan klaim itu ya, tapi ini hasil penelitian. Hasil penelitian ilmiah nih. Apakah itu dalam konteks Sulteng atau dalam konteks daerah itu terjadi, saya belum tahu. Tapi dalam konteks ilmu pengetahuan itu membuktikan seperti itu, bahwa dengan kepemimpinan yang menerapkan berkonsep berjamaah, ya, atau bahasanya kalau Pak Anies itu sering mengatakan bahwa kolaborasi. Nah, itu kira-kira satu. Itu hanya itu yang bisa kita bisa mempercepat penyelesaian problem masalah masyarakat kita dengan kolaborasi itu. Jadi semua stakeholder harus bersatu. Dan memang Sekarang ini kan begini. konsep itu kan memang melekat di Bang. Ya, kan ini juga saya lihat ya, dalam konteks ya, kan begini. Saya lihat ya. Salah satu kelemahan daripada pelaksanaan pemilihan langsung itu adalah banyaknya keterbelahan di tengah masyarakat. Nah, tidak setuju dengan ini, belum bisa menerima kekalahan dan sebagainya. Dan itu yang terjadi sebagai efek negatif daripada pilkada langsung ya. Nah, kalau ini tidak berbasis religius tadi, kepemimpinan yang tidak berbasis religius, ini akan terbelah terus ini. Tidak ada kolaborasi. Lama pembelahan. Ya, lama pembelahannya. Ya. Satu periode habis. Nah, tidak selesai. Nah, ini satu. Bisa ambil jadwal itu. Nah, yang kedua, tadi kan kita cerita soal kearifan lokal. Ya. Kearifan lokal yang saya maksudkan itu kan semua ada. Kalau di Sulteng ini hampir semua sama. Kalau orang bilang kalau di Palu, masyarakat Kaili, masyarakat Bungku, masyarakat Banggai, jadi semua simbol persatuan itu ada. Kalau kita di sini, kalau di Lembah Palu ini kan istilah biasa itu yang paling sering kita dengar itu kan kayak di Poso Sintu Maroso, ya. Kalau di Bungku itu namanya TPA Samoroso. Nah, ini kearifan lokal kita sebenarnya. Inilah yang menjadikan kita kuat. Cuma sayangnya biasa kearifan lokal ini kita tidak bisa gali. Dari mana kearifan lokal ini bisa kita dapat? Ini dari penghargaan kita kepada adat. Jadi adat itu harus dihargai dan dilembagakan serta diformalkan dalam kepemimpinan pemerintahan. Contoh misalnya, kalau kita contoh penghormatan kita kepada adat. Semua daerah itu sebenarnya harus ada payungnya. Secara adat itu semua punya payung. Kaili punya payung. Poso punya payung, Banggai punya payung, Buol semua punya payung ini. Tapi sayangnya tidak semua pemerintah bisa melihat payung itu. Sehingga kan coba kita lihat fenomena yang ada. Bagaimana rumah-rumah adat kita, bagaimana lembaga adat kita. Hampir punah kan seperti itu. Nah ini. Nah, padahal kearifan lokal wisdom kita itu adalah kekuatan kebersamaan itu, persatuan itu. Terus membangun kebersamaan itu dari penguatan lokal. Dari penguatan lokal wisdom. Nah, ini maksud saya apa? Kepemimpinan pemerintah itu harus memformalkan ini. Menginternalisasi nilai-nilai religius dalam pemerintahan dan nilai-nilai kearifan lokal dalam pemerintahan. Harus diinternalisasi. Saya pernah diundang menjadi pembicara 48 negara di UGM tahun 2017. Kebetulan saya waktu itu menerapkan di Morowali namanya Morowali Berjamaah. Dan saya terpilih mewakili Indonesia seluruh bupati untuk bicara di forum bagaimana menginternalisasi nilai-nilai religius dan kearifan lokal dalam pemerintahan. Saya didatangi oleh salah seorang profesor doktor dari Thailand. Dia jabat tangan sama saya. Dia bilang, Pak Bupati, saya sepakat. Kita sama. Anda tahu nggak di Thailand kenapa Thailand maju? Itu karena nilai-nilai Konghucu itu diinternalisasi dan diformalkan di dalam sistem pemerintahan. Sehingga etos kerja mereka, kedisiplinan mereka, kepatuhan mereka itu sangat tinggi. Karena apa? Nilai Konghucu yang masuk di pemerintahan. Sebenarnya di kita bisa. Di kita bisa. Apa namanya? Misalnya ya bangun subuh. Ya, misalnya subuh itu kan itu kan harus karena masalah subuh. Ya, tapi memang
harus mengusungmu. Ya harus. Nah ini, nah coba kalau ini diinternalisasi di dalam pemerintahan, katakanlah contoh membangun disiplin. Saya bicara dengan bagaimana membangun disiplin. Mereka mulai dari nilai-nilai Konghucu itu. Nah kita kalau contoh kecil ya, andaikan semua kepala daerah ini menginternalisasi nilai-nilai religius. Contoh kita di Islam itu salat berjamaah. Bayangkan kalau misalnya ada peraturan bupati atau perda yang mewajibkan, katakanlah kita tidak usah masyarakat dulu, internal birokrasi. Ketika salat zuhur tiba, semua kegiatan dihentikan dan semua melaksanakan salat berjamaah. Kalau ini dilakukan, ini kan tepat waktu. Dari sisi kedisiplinan orang bisa tepat waktu. Ini kenapa harus diformalkan? Ya memang karena kalau tidak diformalkan ini akan susah untuk Tidak akan jalan. dia akan jalan. Nah saya di dalam salah satu argumentasi saya dalam mempertahankan disertasi saya bilang, contoh Nabi Muhammad itu 13 tahun dakwah di Mekah, pengikutnya hanya 130 orang. Sementara pindah di Madinah, kemudian hanya dalam waktu singkat Islam itu menyebar dan luar biasa menjadi mengatur dunia. Kenapa? Dan di mana saya bilang perbedaannya? Saat Mekah, Nabi itu hanya satu fungsinya, sebagai pimpinan umat. Tapi ketika pindah di Madinah, Nabi diberi dua jabatan, sebagai pimpinan umat dan sebagai pimpinan negara. Maka sejak saat itu semua nilai-nilai Islam itu diinternalisasi masuk di dalam sistem pemerintah. Ini secara ilmu pengetahuan, hasil penelitian saya dalam disertasi saya. Nah, saya mencoba mengingat dulu Morowali itu seperti itu. Ya. Morowali itu kan daerah yang sangat susah dulu. 2007, enggak usah lah 2099 sampai 2007. Itu ada berapa bupati yang berganti. Apakah sumber daya alam Morowali itu baru ada setelah saya jadi bupati? Kan tidak. Jauh sebelum itu sudah ada. Saya pun juga dalam pemerintahan saya 2007 sampai 2012 itu tidak ada apa-apa juga di Morowali. 2013 ketika kita perlakukan model Morowali berjamaah itu, maka mulai disitulah Allah membuka berkah itu, kemudian mendatangkan orang-orang yang punya kemampuan berinvestasi di sana sehingga menjadi maju. Nah ini salah satu kalau dalam ilmu pengetahuan hipotesanya begitu, kemudian kenyataannya faktualnya seperti ini ada. Nah itu yang kira-kira inti daripada disertasi saya, bahwa kita akan mencapai namanya masyarakat makmur sejahtera itu ketika nilai-nilai religius dan nilai kearifan lokal itu diinternalisasi dalam kepemimpinan pemerintahan secara formal. Ya, kalau itu berjalan sebenarnya itu pemerintah tidak akan dalam menjalankan program masyarakat ikut terlibat. Ya, ikut terlibat mereka. Tuh. Itu kalau itu kurang atau belum terlalu maksimal jadi ya, kalau kita kan sebenarnya masyarakat belum bisa maksimal. Masyarakat kita ini kan sebenarnya masyarakat religius, ya sudah religius kita punya dari dulu. Masyarakat yang local wisdomnya sangat kuat. Tapi kenapa tidak menjadi sebuah kekuatan? Karena ini barang tidak diformalkan. Coba kalau diformalkan, diinternalisasi di dalam sistem kepemimpinan. Jadi kepemimpinan bukan, kita punya perda tentang adat, tapi ini tidak menginternalisasi, tidak terinternalisasi di dalam kepemimpinan. Yang kita butuh ini dia masuk ke dalam kepemimpinan. Karena kalau bos yang bicara, pemimpin yang bicara, tidak ada yang tidak bisa. Kita buat perda misalnya soal lembaga adat, ada di Palu ada. Tapi ada semua sudah lengkap. Tapi kalau misalnya katakanlah gubernur, wali kota, bukan dia yang dipaksa untuk melakukan itu, agak susah. Karena dia yang punya anggaran. Dia yang akan bisa memberdayakan itu, memberdayakan kearifan lokal. Kemudian kalau gubernur misalnya atau bupati atau wali kota yang bilang semua
Tidak boleh. Begitu salat azan berkumandang, berhenti semua biar sementara rapat. Kalau gubernur dan bupati yang bilang pasti ikut. Nah, tapi kalau misalnya cuma ustadz yang teriak, siapa aja? Ya tidak ada. Ya ini minum sini kita lanjut lagi. itu maksud penelitian itu seperti itu. Jadi, tapi ini tinjauan ilmu pengetahuan ya. Dalam Kan dengan ilmu pengetahuan justru menjadi dasar harus menjadi tuan dalam nih harus jadi pendidikan. ya artinya itu tadi. Jadi kuncinya itu harus satu. Ada enggak kemauan kita untuk menginternalisasi nilai dua nilai itu secara formal, tapi bukan masuk di dalam kelembagaan masyarakat, harus masuk di dalam sistem kepemimpinan. Jadi harus masuk ke pucuk pimpinannya dulu. Aturan itu keluar dari seorang pemimpin yang menginternalisasi nilai itu. Saya maunya begini, saya maunya begini. Nah, kira-kira begitu. Nah, Inti ya kita ke depan terusnya ini kan kita sudah ini ya terusnya ini cukup dikenal lah di mata dunia mana kan di saat apa kita lagi ekonomi lagi anjlok malah sudah mulai menyelamatkan Indonesia iya dengan jalan investasi dan begitu prima dona lah. Jadi satu hal menurut ini untuk ke depan mungkin kita mau melihat apa dari tingginya investasi pada itu masyarakat sendiri. Nah ternyata angka hasil masih tinggi dan kita bahkan ada daerah kita yang miskin ekstrim. Nah, itu melebihi dari angka kemiskinan nasional. ya. Nah itu apa yang salah gitu? Jadi begini, kalau saya melihat fenomena di Morowali. Kenapa saya di tempat lain? Morowali itu kalau orang bilang pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia itu di Morowali. Tapi angka kemiskinannya masih tinggi loh. Tinggi juga. Nah, Tiga. ya, nah itu masih ada kurang lebih sekitar 13%. Dulu saya bupati itu 27%. Nah satu itu. Nah kalau kenapa bisa begitu? Karena basic masyarakat itu bukan di situ. Basic masyarakat kita ini kan pertanian, perikanan. Nah, kehadiran tambang ini itu belum tentu menyentuh langsung dua sisi kehidupan masyarakat kita yang mayoritas itu. Nah, katakanlah kalau dibilang orang sekarang istilah nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan itu tidak berbanding lurus dengan kehadiran investasi yang ada. Jadi investasi tinggi, tapi gini rasio juga semakin melebar. Makin Ya, kesenjangannya kelihatan. Karena ini tidak harusnya berjalan beriringan. Perkembangan di bidang pertambangan ini harus berbanding lurus dengan kegiatan di bidang pertanian dan perikanan. Karena itu basic kita. pastinya buka. Saya menjadi tetapi investasi tidak maksimal. Bahwa besar dalam petani ya tidak bisa juga harus tetap di masyarakat. Ya itu dia. Jadi kita terlena sebetulnya, dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, nilai investasi yang tinggi yang masuk di daerah kita. Tapi kita lupa basic kita pertanian dan perikanan itu basic. Jadi harusnya kalau kita ingin mengurangi angka kemiskinan kan gampang sebenarnya. Kalau kita melihat ukuran angka kemiskinan itu satu, pendidikan. Nah, kesehatan itu kan dua. Ukuran paling tinggi nilainya dalam mengukur angka kemiskinan itu pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan, kan itu. Nah, pertanyaan kita sekarang ini, bagaimana pendidikan? Apakah di Sulteng ini tidak ada lagi orang yang tidak putus sekolah? Nah, itu pertanyaan satu. Apakah di Sulteng ini semua orang sudah punya jaminan kesehatan? Nah, ini saja dulu. Kenapa angka kemiskinan kita tinggi? Karena ini di dua ini. Semakin banyak angka putus sekolah, semakin banyak masyarakat tidak punya jaminan kesehatan, maka angka kemiskinan akan selalu tinggi.
Satu itu. Nah, yang kedua soal tadi nilai tukar petani, nilai tukar nelayan. Kita punya Morowali, penyumbang devisa terbesar negara. Ya. Tapi itu kan tidak semuanya Kita semua kembali ke daerah kita. Satu. Nah, tinggal sekarang yang perlu dipikirkan itu bagaimana kontribusi di bidang pertanian dan perikanan, kehadiran investasi itu bisa berkontribusi banyak di situ. Contoh, di Morowali itu dalam 1 bulan itu mereka membutuhkan 1,2 ton ubi kayu, daun ubi. Coba, baru daun ubi. Tapi yang supply siapa? Nah, Apa dari kita tuh? bukan dari luar, ambil dari Sulawesi Selatan, dari mana? Nah, Kenapa bisa harus dari luar, sebentar kita punya banyak kebun juga. karena begini, karena Daun ubi saja di masalah. daun ubi, bayangkan saya itu dulu bilang begitu. Masalah daun ubi. Seperti itu kondisinya. Ya. Nah, contoh kecil saja, misalnya sayuran, nggak usah kita bicara IKN ke depan, kita bicara dulu Morowali Utara Sekarang dulu. yang ada sekarang. Suplai telur, suplai daging ayam, itu dari mana? Kebanyakan itu dari Sulawesi Selatan. Kita tidak bisa bersaing, Bukan tidak bisa bersaing, tapi memang di sana industri itu lebih maju ketimbang kita. Ayam petelur, daging dan sebagainya itu kan mereka lebih cepat berkembang di sana. Kita di Sulawesi Tengah coba kita periksa. Nggak usah jauh-jauh untuk mencukupi Kota Palu. Bisa enggak dari sini, dari Kota Palu kan enggak bisa. Pasti diambil dari luar. Masih banyak dari luar, Pak. Nah, kenapa pemerintah tidak mendorong itu? Nah, itu jelas peluang. Ya, sebenarnya peluang yang sangat besar. Tidak harus sebenarnya kita menjadi mendorong masyarakat kita, anak muda kita menjadi kerja atau karyawan. Terus harus dibuka lapangan. Yang sekarang harus didorong itu sebenarnya bagaimana di bidang pertanian dan perikanan ini harus didorong. Jadi kita boleh, mungkin juga harus ada intervensi dari investasi yang besar di bidang itu. Contoh kita di Sulawesi Tengah ini ada ndak pabrik penggilingan padi modern yang bisa memberikan nilai tukar petani kita? Coba. Belum ada kan? Baru gilingan biasa. Tuh. Coba. Sehingga kualitas beras kita belum bisa tembus katakanlah sampai kualitas ekspor. Ya. Satu itu kan industri juga itu bisa mempekerjakan banyak orang. Padahal kita ini kan penghasil beras juga di Sulawesi Tengah. Adakah misalnya kita di Sulawesi Tengah ini kan kita punya Teluk Tomini, kita punya Teluk Tolo yang katanya sumber ikannya luar biasa. Tapi kita tidak punya industri pengolahan ikan, nggak ada di tempatnya yang memiliki semuanya. Ya. Ya, tinggal bagaimana ya, jadi harus didorong ini. Industrialisasi itu kuncinya intinya. Tapi industrialisasi tidak harus pikiran kita nikel. Ya. Nah, harus di situ industrialisasi di bidang pertanian, di bidang peternakan, di bidang perikanan. Itu yang harus kita dorong. Itu mesti ya. Kita harus memang diperkuat karena memang kita kan termasuk pemilik garis pantai terpanjang di Pulau Sulawesi. Ya, ya. Ini potensi sangat besar. Kan kita punya yang terkenal itu juga. Itu rasanya kalau ikan itu masih dari daerah lain. Nah, masuk ke itu problemnya kira-kira apa? Industri. Coba, saya sering bilang di beberapa negara-negara maju, mereka sudah mengetahui ikan ada di sini, ikan ada di sini. Sehingga nelayan kita tidak perlu pusing mau cari ikan ada di mana. Dan itu yang dilakukan oleh teknologi yang ada di luar. Apakah kita tidak bisa menggunakan teknologi itu? Bisa. Kenapa kita tidak bisa? Sehingga nelayan kita ini mereka tidak jauh-jauh lagi pergi melaut. Mereka tahu posisi ikan ada di sini. Mereka tahu posisi ikan ada teknologi itu. Dan negara-negara maju itu mereka menggunakan itu. Sempat juga ke Donggala dan ternyata keluhan yang dari nelayannya
masih seputar itu juga, mungkin mesin Itu ya kita mereka kita masih saya lihat Pemda kita masih sibuk memberikan fiber, perahu fiber yang kecil-kecil itu sama saja nyuruh nelayan kita, kamu ambil ikan saya dekat-dekat, padahal ikan sudah tidak ada yang dekat kan, setengah laut ya. Artinya butuh perahu yang besar, butuh mesin yang besar, alat tangkap yang modern kan begitu ya. Karena ini apa namanya, menjadi beban kita untuk dimudahkan ke depan. Seperti apa sebenarnya yang bisa mewujudkan masyarakat kita yang lebih sejahtera. Ya, saya kira itu tadi yang saya sering bilang, bahwa saya bersyukurlah sejak sudah 3 tahun saya anggota DPR, saya banyak turun lapangan, saya banyak menyerap, saya banyak melihat, dan saya juga banyak mengetahui tentang potensi daerah kita, kelemahan kita ada di mana, dan apa yang harus kita lakukan ke depan. Baik. Sebelum kita tutup, ada yang disampaikan ke masyarakat. Iya, saya kira beberapa hal. Yang pertama, kepada yang beragama Islam, tentu saya ingin menyampaikan bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Orang-orang tua kita selalu mengajarkan kepada kita bahwa mereka dulu itu sebulan sebelum masuk bulan Ramadan mereka telah siap segalanya. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan yang suci itu, sehingga insya Allah keberkahan Ramadan insya Allah akan terus menyertai kita. Yang kedua, tentu pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa kita sekarang sudah memasuki tahun politik. Hiruk pikuk politik sudah semakin menggeliat. Harapan saya kepada seluruh masyarakat, mari kita memaknai ini, tahun politik ini, sebagai tahun di mana kita semua akan beranjak untuk memperbaiki kehidupan kenegaraan kita, daerah kita yang lebih baik ke depan. Artinya, satu titipan pesan saya, jangan suka hoak, dengar hoak, ya. Jangan suka mendengar politik adu domba. Dan yang ketiga, jangan terima money politik. Insya Allah negara kita akan lebih baik kalau 3 hal ini kita bisa hindari.